Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiana dari 2 Sirgular dengan NPM 202400160. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan kerja dan migrasi. Yang pertama, pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja, biasanya usia 15-64 tahun, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja mencerminkan potensi tenaga produktif dalam suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angkatan kerja terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama, penduduk yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Bukan angkatan kerja, orang-orang yang berada dalam usia kerja tetapi tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Contohnya, yang pertama, pelajar atau mahasiswa yang fokus belajar. Yang kedua, ibu rumah tangga yang tidak mencari pekerjaan. Yang ketiga, orang yang pensiun dan tidak lagi bekerja. Yang keempat, penyandang dan disabilitas berat atau sakit. Yang kelima, parah yang tidak bisa bekerja. Fungsi dan peran angkatan kerja menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi nasional, menunjukkan tingkat produktivitas penduduk, menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan tenaga kerja dan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi besarnya angkatan kerja: jumlah penduduk usia produktif, tingkat pendidikan dan keterampilan, kondisi sosial dan budaya, misalnya partisipasi kerja perempuan, kebijakan pemerintah dalam bidang ketenaga kerjaan, kondisi ekonomi nasional. Resesi bisa menurunkan penyerapan kerja. Yang kedua, pengertian migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap dalam jangka waktu tertentu, baik dalam satu negara, migrasi internal, maupun antar negara, migrasi eksternal. Migrasi bisa terjadi karena alasan ekonomi, pendidikan, sosial, keamanan, atau bencana alam. Migrasi berpengaruh besar terhadap komposisi penduduk, distribusi tenaga kerja, dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis migrasi berdasarkan wilayah: migrasi internal, perpindahan dalam satu negara, urbanisasi dari desa ke kota, transmigrasi dari daerah padat penduduk ke daerah jarang penduduk, biasanya di fasilitas pemerintah, ruralisasi dari kota ke desa, siklus atau komputer berpindah sementara, misalnya kerja harian di kota tapi tinggal di desa. Migrasi eksternal, perpindahan antar negara, emigrasi masuk ke suatu negara dari luar negeri, emigrasi keluar dari suatu negara ke negara lain, remigrasi kembali ke negara asal setelah tinggal di negara lain. Berdasarkan waktu migrasi sementara, untuk waktu terbatas, misalnya kuliah, kerja, kontrak. Migrasi permanen, pindah untuk menetap selamanya di tempat baru. Faktor yang mendorong dan menarik migrasi: faktor pendorong faktor kemiskinan dan lapangan kerja terbatas, konflik atau kerusuhan sosial, bencana alam, banjir, gempa, kekeringan, pendidikan yang rendah dan terbatas. Faktor penarik: peluang kerja yang lebih banyak dan lebih baik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap, tingkat kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dampak migrasi. Dampak migrasi ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif: mengurangi kepadatan penduduk di daerah asal, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk, transfer pengetahuan dan teknologi, mendorong pembangunan di daerah tujuan atau misalnya transmigrasi. Dampak negatif: kekurangan tenaga kerja di daerah asal, kemacetan dan pemukiman kumuh di kota akibat urbanisasi berlebihan, konflik sosial budaya di daerah tujuan, kerusakan lingkungan akibat pembangunan tidak terencana. Jadi, angkatan kerja adalah komponen penting dalam pembangunan karena mencerminkan kapasitas produktif suatu bangsa. Pengelolaan angkatan kerja yang baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Sedangkan migrasi adalah bagian dari dinamika kependudukan yang sangat berpengaruh pada persebaran penduduk, pembangunan wilayah, dan kualitas hidup. Dengan kebijakan yang tepat, migrasi bisa menjadi alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.